Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini ada di hadapannya pemirsa ada sebuah speaker aktif yang udah tua banget dan mereknya adalah Jet Power. Rusaknya berdengung pemirsa. Beginilah kondisi speakernya ya. Agak-agak penyok di membrannya, biasa sih. Langsung aja saya tes. Kita hidupin. Dan memang ada suara berdengung. Tuh, udah hidup ya. Ada suara berdengung pemirsa. Gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Langsung aja kita ambil beberapa alat, obeng dan solder dan lain-lain. Dengungan yang terlalu keras ini berarti rusak pemirsa. Langsung aja deh ya. Saya pertama mau buka dari bagian belakang, dari bagian jack input dan jack output female di bagian belakang ini, untuk ngelihat tempat mana yang paling baik untuk ngambil mesinnya. Biasanya di setiap speaker aktif itu beda-beda. Ada yang gampang dibuka dari bagian belakang, ada yang gampang dibuka dari bagian depan, ada pula yang harus nyopotin buffernya, speaker yang gede itu, untuk bisa ngambil mesinnya pemirsa. Karena untuk memperbaiki speaker aktif yang rusaknya berdengung seperti ini nih harus dicopot dulu. Kadang-kadang speaker yang woofer itu harus kita copot dulu untuk ngambil mesinnya. Coba kita lihat ya. Pas sudah kita lepas soket bagian belakang ini, kita bisa intip. Ternyata memang cara yang paling baik untuk melepas mesinnya adalah dari bagian depan atau melepas woofernya. Jadi woofernya mau saya lepas dulu. Nah, coba saya mau lepas bagian potensionya dulu ya, bagian kontrol di sini nih. Ternyata nggak cukup bagian kontrolnya aja yang dilepas, tapi saya harus melepas dua buah woofernya pemirsa. Woofer yang pertama saya lepas dan saya putusin kabelnya. Woofer yang kedua saya lepas juga, tapi nggak saya putusin kabel speakernya. Dan begitu mesinnya saya tarik, saya bisa ngeliat di sini ada yang aneh gitu. Hampir 15 elko itu plastiknya mengelupas semua nih pemirsa nih. Ini kenapa ini? Tapi kalau saya pikir-pikir, kalau kena panas nggak mungkin gitu. Tapi kayaknya dikerikitin tikus. Kayaknya ini pernah dimasukin tikus terus dikerikitin pas elko-elkonya. Kalau dilihat dari dekat seperti ini, ada elko yang berukuran 50 volt 47 mikrofarad. Ini 4 buah. Dan kondisinya udah ngelupas semua plastik-plastiknya ini. Dan kondisi seperti ini belum tentu rusak ya. Karena biasanya elko kalau rusak itu bisa dilihat dari bagian atas menggelembung atau bagian bawahnya menggelembung. Tapi ini enggak, dia cuman ngelupas aja kulitnya. Karena kulitnya dari plastik, jadi mungkin menggairahkan ya, atau menambah nafsu makannya si tikus kali. Akhirnya dikerikitin sama dia. Cuman begitu mau makan sengnya terlalu keras, akhirnya nggak jadi dimakan sama dia. Terus ada juga elko yang berukuran 50 volt 0,47 mikrofarad. Ada juga kapasitor 47 nanofarad yang kondisinya udah seperti ini, dimakan tikus. Ini udah jelas dimakan tikus ini. Tapi kalau saya lihat nggak ada bekas lubang masuk tikusnya ya. Jadi gimana caranya tikus itu bisa masuk sini? Heran saya pemirsa. Saya nggak pernah nemuin elko yang rusaknya seperti ini loh selama saya nyervis elektronik.
Jadi saya putuskan untuk mengganti beberapa buah komponen dulu, seperti kapasitor yang berukuran 47 nanofarad, kemudian 4,7 nanofarad, terus ada juga satu kapasitor lagi yang berukuran 100 nanofarad. Nah, udah saya beliin ya pemirsa. Totalnya ada 6 kapasitor yang saya gunakan untuk mengganti kapasitor lama yang kondisi fisiknya udah memprihatinkan banget. Elko-nya nggak saya ganti karena menurut saya masih bagus. Akhirnya selesai sudah saya pasang komponen yang baru saya beli itu, kapasitor yang udah saya sebutin tadi nilainya. Ini dia bentuk fisiknya. Ada yang warna biru, warna merah, dan warna hijau. Berukuran 47 nanofarad, 4,7 nanofarad, dan 100 nanofarad. Langsung aja saya coba tes. Ternyata dengungnya masih besar. Suara dengung seperti ini masih besar loh pemirsa. Untuk ngebuktiin speakernya ini dengungnya normal apa enggak, volumenya harus kita kecilin ke ukuran yang paling kecil. Nah, kalau misalnya dengungnya hilang atau sangat kecil, berarti perbaikannya berhasil gitu. Tapi kalau masih berdengung saat volume kecil banget, berarti masih belum berhasil. Nah, terus kira-kira apa yang mau dilakuin kalau misalnya belum berhasil? Ini dia yang mau dilakuin. Cek transistor penguat akhir yang tipenya adalah TIP41C dan TIP42C. Yang sebelah luar itu TIP41C, yang sebelah dalam TIP42C. Kita lepas aja ke 4 komponen ini dan kita mau tes pakai avometer kira-kira mana yang rusak. Karena ini adalah transistor, jadi ngeceknya gampang banget pemirsa. Ambil avometer analog pakai skala X1, pemirsa bisa lihat di lampu continuity dan jarum avometer saya bergerak saat lampu continuity-nya hidup ya. Saya ambil transistor TIP41C, kemudian kita cek kaki komponen ini. Kalau misalnya kita temukan ada 2 kaki yang kalau diukur bolak-balik nyambung, nah, seperti ini. Nah, ini udah jelas rusak. Ini rusak. Aturan kaki ini hanya terdiri dari basis, emitor, dan kolektor. Tapi kalau misalnya 2 buah nyambung berarti ada kebocoran. Ada 2 buah kaki yang bolak-balik nyambung berarti ada kebocoran pemirsa. Itu artinya jelek. Kita tes lagi yang TIP41C satunya. Kalau kita tes juga ada yang nyambung, kalau misalnya diukur 2 buah kakinya bolak-balik nyambung, berarti dia juga rusak. Tapi itu nggak bisa jadi patokan ya pemirsa, karena ada kerusakan transistor itu. Kalau misalnya dia rusak, dia malah nggak nyambung sama sekali. Itu juga ada gitu. Tapi untuk spesial di kasus ini yang saya temukan, kalau kakinya dibolak-balik dia bakal nyambung, artinya rusak. Jadi kita udah nemuin 2 buah transistor rusak. Kemudian TIP42C yang ini, coba kita ukur pakai avometer analog juga. Kita lihat, kita cari kaki basisnya ada di sebelah mana. Ternyata kaki basisnya ada di kaki nomor 1. Dan transistor TIP32C ini basisnya positif, berarti ini adalah jenis transistor PNP pemirsa. Dan saya nggak nemuin waktu transistor ini dibolak-balik nyambung 2 kakinya, berarti transistor ini masih bagus. Gitu juga transistor yang satu lagi TIP42C, kita harus pastikan juga masih dalam kondisi baik atau tidak. Nah, ternyata kondisinya juga masih baik. Untuk catatan pemirsa, kalau misalnya kerusakan dari transistor di power OCL seperti ini, power OCL itu mesin dari speaker aktif ini pemirsa. Apa tadi saya mau ngomong ya? Kalau misalnya rusak, biasanya dia satu paket gitu. Yang ini TIP41C kan ada di bagian luar ya. Nah, dua-duanya ini rusak.
harus kita ganti yang baru. Akhirnya pemirsa, saya udah beliin transistor yang baru TIP41C 2 buah, dan langsung aja saya bongkar paketnya. Cilah paket, kayak belinya jauh aja. Enggak pemirsa, belinya di deket-deket sini aja, di tempat saya buka praktek servis. Kayak dokter aja, memang dokter elektronik ya pemirsa. Jadi saya ambil avometer analog, saya cek, ternyata transistornya masih bagus. Waktu saya tes 2 kaki bolak-balik nggak nyambung, berarti masih bagus. Dua-duanya masih bagus. Langsung aja saya pasang. Kira-kira berhasil apa enggak nanti. Udah saya pasang kedua transistornya pemirsa. Udah saya pasang juga pendinginnya. Dan jangan lupa kalau misalnya mau ngetes speaker aktif power OCL seperti ini atau power apapun, jangan lupa pendinginnya dipasang. Kalau nggak dipasang, transistor penguat akhirnya bisa jebol atau putus atau rusak lagi. Ternyata waktu saya tes, oke pemirsa, dengungnya waktu volume saya kecilin, bass dan treble saya kecilin, dengungnya hampir-hampir nggak kedengaran. Berarti perbaikan kali ini udah berhasil. Tinggal saya rakit lagi, kemudian sebelumnya saya bersihin dulu potensionya pakai cairan pembersih supaya nggak bunyi geruduk-geruduk gitu. Terus saya rakit, terus saya tes pakai musik yang no copyright. Setelah saya nemuin musik yang no copyright, untuk saya coba di speaker aktif ini. Tuh. Saat potensionya juga udah saya bersihin ya pemirsa, pakai cairan pembersih, terus saya minimalin, saya tes lagi kira-kira dengungnya keluar apa enggak. Waktu volume paling kecil ternyata juga dengungnya enggak keluar. Waktunya saya tes pakai musik no copyright, akhirnya saya ngedapetin speakernya berfungsi dengan baik dan suaranya pun jernih. Supaya enggak muncul suara nyut nyut nyut, pasang knopnya ya pemirsa seperti ini. Soalnya kalau besi dari potensio itu tersentuh oleh tangan, dia bakal kedengeran suara noise. Tuh, suaranya normal. Dan gitulah cara memperbaikinya pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. See you and bye-bye.